penjuriannya adalah insya Allah 9 Agustus. Oleh karena itu kami berusaha mensosialisasikan melalui Zoom insya Allah setiap Senin dan ini merupakan yang kedua. Jadi eh, yang pertama adalah dengan Pak Indro Cahyo, beliau ketua lembaga pelatihan dari IPSI Pusat yaitu PB IPSI dan yang kedua ini dengan Bapak Tanto. Saya bacakan dulu riwayat beliau, riwayat sampean. Eh, profil beliau. Jadi Bapak Hartanto Satyo Nugraha, Sarjana Komunikasi, SPD, Sarjana Pendidikan, Magister Komunikasi, MOS ini apa Pak? Microsoft itu gelar profesional di bidang Oh, IT. di Di bidang belakangnya itu setelah MCOM itu bukan komputer. komunikasi tapi magister komputer. Oke, Magister Komputer. Pokoknya intinya beliau certified-nya banyak gitu ya, termasuk AI gitu ya Pak ya. Ya, ya. Jadi pendidikan beliau secara lengkap adalah S1 Teknik Informatika, S1 Pendidikan Biologi, dan S2 Magister Teknik Informatika. Jadi beliau pengalaman sebagai Direktur Operasional PT ANABE tahun 2015 sampai 2016, asesor kompetensi lisensi PNSP dari 2016 sampai sekarang, dan Dewan Juri Lomba Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar Dikdasmen ya dari 2016 sampai sekarang, trainer TIK Kominfo, terus kemudian eh, dari 2017 sampai 2024 Akatek Bogor, staf pengajar dan sekretaris Prodi Teknik Listrik dari 2018 sampai sekarang dan IPIK ini Institut apa Pak? Komputer, Bisnis, bisnis bisnis dan ilmu komputer ya. dan informatika Ya, oh iya, ya Informatika Bogor tahun satuan. 2023 sekarang, termasuk staf pengajarnya, staf ahli PT Daya Energi Kikim Area DK 2022 sampai sekarang, dan Direktur Pusdatin PT Daya Energi Kikim Area atau DK 2022 sampai sekarang, dan Ketua Umum PB APSDI, ya, Pengurus Besar Asosiasi Pencak Silat Disabilitas Indonesia ya sampai 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya dan semoga ini bisa membuka wawasan para orang tua, para pelatih silat maupun para guru olahraga pentingnya ABK itu dilatih untuk diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olah gerak ya. Olah gerak ini ya termasuk olahraga dan khususnya ini adalah pencak silat. Kenapa? Karena ini merupakan budaya gitu ya, budaya Indonesia asli dan tidak aja di Indonesia gitu Pak ya. Ini Melayu gitu kan. Jadi rumpun Melayu ini memang saya membaca dari bukunya Pak Oong ya dan beberapa buku tentang pencak silat. Jadi memang ini adalah martial arts dan kenapa penting untuk disabilitas maupun ABK? Satu adalah gerak itu sangat movement is a therapy, movement is a medicine ya. Jadi saya melihat gerak itu merupakan sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup, dengan kognisi. Jadi kalau kita nggak gerak itu walaupun mamanya kita suka baca dan sebagainya ya nggak akan seoptimal bila kita eh, gerak gitu. Yang ketiga adalah keseimbangan dan sebagainya. Ya, jadi akhirnya mudah jatuh gitu nih, mudah trauma dan sebagainya itu gerak fungsinya gerak macam-macam. Jadi kami melihat dan ingin memberi ruang seluas-luasnya eh, bahwa ABK atau disabilitas itu bisa jadi atlet gitu Pak ya. Jadi Ya, yang betul. kemarin itu dengan Pak Indro itu salah satunya itu. Eh, apalagi sudah ada PBI APSDI di beberapa provinsi ya Pak ya. Yang sudah terbentuk formatur 90% itu Jawa Barat, Ya, Banten, Jakarta, Sumatera Barat, terus Jawa Timur juga sudah, terus Jogja hmm, sedang diproses. Dan oke. Gorontalo.
Ya. Nanti Gorontalo. kita akan ke seluruh provinsi di Indonesia bertahap Amin. nanti. Nggih, nggih. Mudah-mudahan ini dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dari provinsi-provinsi yang disebut tadi ada pesertanya. Seperti itu, Ya, nggih, Pak. Nggih, nggih. Terima kasih. Monggo Bapak dipersilakan untuk mungkin memberi apa materi atau apapun, silakan. baik. Terima kasih sebelumnya, host Ibu Sawitri, Ibu Dokter ya, saya bilangnya nggak enak. Ibu Sawitri. Ya udah, Ibu Pak. Dokter, terima kasih atas waktunya. Salam kenal, Nggih. salam disabilitas, pencak silat disabilitas. Tagline-nya adalah pencak silat disabilitas menembus batas. Kenapa menembus batas? Karena anak-anak disabilitas ini berbagai macam hambatan atau ketularan. Ya, jadi saya pengalaman di lapangan berhadapan dengan anak disabilitas ini jujur ketika tahun 2016 itu di IT, kemudian mencoba di pencak silat Mm, dan pencapaian tertinggi saya di silat adalah masuk ke ranah disabilitas. Jadi mm, disabilitas ini eh, buat saya ini something spesial buat teman-teman karena di usia kita yang sudah matang di yang silat yang normal, tapi hati ini mohon maaf Ibu, seperti teriris gitu. Mereka hanya menonton, menyaksikan tanpa bisa berkontribusi, berekspresi, berkreasi, berketerampilan. Ini yang membuat saya dan rekan-rekan itu jujur, sedih. Ya, mm, mereka hanya bisa menarik baju kami ketika berlatih. Mereka hanya bisa teriak dengan keterbatasannya ketika saya menghampiri. Begitu orang tuanya antusias sekali, Pak, tolong ajarkan anak kami. Ya, berapapun nominal yang kami bayar. Saya bilang, mohon maaf Ibu, Bapak, saya tidak membutuhkan itu. Ilmu saya ketika saya dididik oleh pelatih itu tidak harus dengan materi. Ketika kita ditarik sebagai pesilat, sebagai petarung, mm. ilmumu itu adalah ibadahmu. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Dan teman-teman, mohon maaf kalau ada yang mau ngasih, mangga aja silakan, tidak ada masalah. Tapi kami tidak pernah mentarif, saya pribadi. Dan ini selalu saya tekankan dari tahun 90, Ibu, mohon maaf. Jadi teman-teman bercampur dan alhamdulillah sekarang berdirilah ya badan tersendiri atau rumah tersendiri. Izin Bu, nanti saya coba akan sharing ya, Nggih. sharing materi host disable ya, di open dulu ya. Oh ya, bisa, bisa. Sampun sakit langsung, Pak. Oke, ini saya coba share ke teman-teman. Mm. Kelihatan Bu ya? Belum, masih munyer-munyer. Nah, ini, silakan. Nah, jadi eh, ini sekilas profil saya ya. Nggih. Jadi sebenarnya banyak Bu. Ada 3 lembar, cuman saya potong aja kebanyakan. Hmm. Ya yang sekarang eksis aja ada beberapa juga. Saya juga akademisi di bidang teknik informatika. Hmm. Jadi selain ngajar silat pun saya kadang ngajar anak-anak disabilitas di IT. Hmm. Nah, saya pun di BPTI di Kejurian itu di Hmm. IT juga iya, kemudian di vlog juga iya, kemudian juga dulu ada robotik saya jurinya, robotik saya promosinya juga, terus di Hmm. pencak silat juga, alhamdulillah bersinergi dengan teman-teman karena ya semua dari hati Bu ya. Hmm. Jadi mohon maaf eh, banyak teman-teman mempertanyakan kenapa harus disabilitas Hmm. ya, bahkan ada yang kalimat ekstrim memang sudah habis ya di ranah yang normal. Saya senyum ya, selama saya dan teman-teman punya niatan baik lah buat anak-anak disabilitas, apalagi jenjangnya ini sangat jelas dan saya teringat dari kementerian ketika 2 tahun terakhir atau 3 tahun ke belakang adalah pencak silat disabilitas harus punya rumah. Nah ini Bu, PR. Hmm. Karena ketika di daerah-daerah yang pernah saya datangi, pencak silat ini disabilitas khususnya tidak bisa mendapatkan rekomendasi. Hmm. Dari Satu komite. hal, eh, mohon maaf, bahkan IPSI pun ketika saya datang di Jawa Barat,
kemudian juga pernah ke Batam saya, terus ke Medan, ke Aceh, mereka pun sedikit tanda tanya itu. Apa yang harus kami nilai? Formaturnya juga kami tidak punya, gitu. Hmm. Nah, akhirnya kita berdiskusi. 2 tahun pencak silat ini diberikan kesempatan untuk apresiasi. Hmm. Nah, tahun ketiga ini saya dipanggil untuk berdiskusi, Hmm. Pak Tanto, bagaimana ke depan silat? Apakah mau apresiasi, masih tetap apresiasi atau naik kelas? Hmm. Nah, dengan syarat tolong ada rumahnya tersendiri. Nah, itu. Jadi awal saya berkonsen, ya sudahlah, Bismillah, saya dengan teman-teman Nawa itu, saya lepas semua kegiatan, Bu. IPSI, Hmm. PPSI, Setra, itu untuk silat disabilitas. Saya juga Hmm. backgroundnya silat IPSI. Tapi ketika saya harus memilih, karena disabilitas, mohon maaf, banyak pahala mungkin saya di sana, nabung juga di hari tua, ya sudahlah. Saya niatkan totally khusus anak-anak disabilitas. Dan alhamdulillah ketika saya bersosialisasi di kementerian, cabur atau mata lomba yang paling banyak peminatnya adalah pencak silat. Hmm. Karena pencak silat ini sudah naik kelas. Kemudian pencak silat sudah punya rumahnya. Dan kalau tidak di stop sama panitia BPTI, kami pun bingung. Karena yang diminta sama provinsi adalah tidak hanya satu. Kalau bisa seperti AKPDWK di open saja. Tapi mohon maaf, anggaran terbatas dari segi pendanaan. Dan pemerintah atau BPTI berdiskusi dengan PB, Pak Tanto, kami mungkin bisa memfasilitasi di BPTI-nya dengan eh, mengedepankan intelektual dari disabilitas. Tapi untuk perketunan atau perdisabilitasnya, silakan PB yang memfasilitasi. Nanti kami akan bantu untuk penyelenggaraan. Jadi kita sudah berkomunikasi, Ibu Alhamdulillah, karena kita jenjangnya juga jelas ya, berjenjang, bertingkat, dan berkelanjutan. Bahkan kita sudah berkomunikasi dengan Serumpun, khususnya di Riau, dan sudah diinfokan ke Serumpun, dan kita insya Allah nanti tahun depan kemungkinan akan go internasional di Serumpun untuk silat disabilitas. Dan alhamdulillahnya semua itu di Indonesia. Dokumennya, aturannya, semuanya. NPCI itu menginfokan, tolong PB Asdi dibuat rule-nya seperti apa, karena yang punya organisasi baru Indonesia. Jadi Hmm. Indonesia akan jadi barometer pencaksilat disabilitas, tidak hanya di Serumpun, ASEAN, mungkin bisa di dunia. Karena inisiator dari Indonesia. Dan sudah mendapatkan lampu kuning dari pagelaran silat Serumpun, yaitu silat persembahan. Insya Allah mereka akan merapat, ya mungkin beberapa bulan ke depan, Hmm. untuk belajar tentang silat disabilitas. Nah, seperti itu gambaran pembukanya. Hmm. Ya. Nah, di sini saya ingin sedikit ya, banyak ada beberapa, nah mungkin bisa nanti saya skip. Di sini ada materi pembahasannya, ada pendahuluan, ada sejarah singkat tentang APSDI, ada manfaat pencaksilat disabilitas, ada klasifikasi, adaptasi, kategori, contoh gerakan, dan penutup. Nah, kalau kita lihat ya dalam kamus bahasa ya khususnya, jadi kalau misalkan kita berpencak silat, ini kan pengertian permainan keahlian. Jadi basically kalau misalkan di Jawa Barat itu adalah serang bela, menangkis dan menyerang dengan senjata ataupun dengan tanpa senjata. Nah ini memang sudah terbiasa mungkin kalau kita para pesilat ya dengan senjata, tapi memang itu berbahan metal. Nah pencak kalau di Sunda itu Jawa Barat pencak. Kalau Hmm. kita menormalkan kalimat ini dipencak menjadi bahasa Indonesia yang universal. Nah ini lebih ke kesenian ya, tindakan gerakan dalam bela diri. Dan silat ini menekan pada aspek praktis dan efektivitas dalam bela diri. Jadi pencak silat ini adalah boleh bilang kolaborasi antara olahraga dan berkesenian.
Nah, untuk di FLS saat ini kita masuk ke seni, yaitu seni pencaksilat dengan kategori gerak kreativitas disabilitas atau bahasa IPSI-nya adalah solo kreatif. Dan ini diberikan leluasan pada perguruan pencaksilat seperti itu. Dan terakhir adalah spiritualis ya silat itu. Tapi silat di sini tidak mengajarkan tentang maaf-maaf ilmu-ilmu seperti ilmu kebal atau enggak. Kita murni olahraga dan berkesenian. Bahkan untuk di disabilitas itu kita di khususnya di Jawa Barat karena memang Jawa Barat yang concern banyak request dan ide-ide itu sampai alat musiknya pun kalau di Jawa Barat namanya Nayaga itu nanti akan dilombakan. Dan itu kolaborasi antara guru seni musiknya dengan anak-anak disabilitas. Dan akan ada peraganya anak disabilitas juga. Dan ini sudah diinfokan oleh kerjasama dengan ISPI, ya, Institut Seni Budaya Indonesia, yang alhamdulillah sudah audiens dengan Bapak Fadlizon untuk membuka prodi pencak silat karena Hmm. berkesenian. Dan AMSDI diundang waktu itu adalah karena AMSDI ini memang pertama mengedepankan seninya dulu, Ibu, teman-teman ya. Seni. Jadi mereka waktu akhir tahun kemarin kita pun diundang di Kiara Payung di Bumi Pencak Silat Jawa Barat di Sumedang. Itu kita berkontribusi itu anak-anak tunarungu ya. Itu perform di hadapan kegiatan seni budaya yang mengadakan itu Dinas Kebudayaan, ada juga disporanya juga. Dan alhamdulillah dari dinas terkait itu pun mereka baru tahu ternyata anak disabilitas bisa pencak silat. Dan setelah ditelisik, mereka pun begitu surprise mungkin ternyata di Indonesia sudah ada induknya. Jadi alhamdulillah teman-teman Indonesia sudah punya induk olahraga pencak silat. Satu IPSI untuk yang normal, satu untuk disabilitas yaitu AMSDI. Dan ini tidak akan bersinggungan karena kita bersinergi antara IPSI dan AMSDI karena ini pun atas dorongan dari almarhum Bapak Pencaksilat Dunia. Seperti itu. Yaitu Bapak Edin Nalapraya almarhum. Ya. Hmm. Berkat restu beliau, ya kita berdiri. Nah, dalam Alus Syukur dalam Mariono dan tahun 98 menyatakan bahwasanya pencaksilat adalah gerakan langkah keindahan dengan menghindar dan disertakan gerakan berunsur komedi. Nah, sedangkan teknisnya adalah bela dirinya adalah di silatnya. Jadi, kalaupun kita berlatih dulu, kalau berarti pencak silat, kita dilihat orang. Tapi kita kita berarti silat, itu kita latihan jam 11 malam. Dan itu tidak boleh diumbar lah atau dipamerkan ke orang karena di sana memang ada beberapa jurus-jurus yang memang sangat berbahaya bagi orang kalau melihat kalau tanpa didampingi pelatih. Makanya pencak silat di sini kita berawal dari sebuah terapis buat anak-anak disabilitas ya. Dan alhamdulillah di beberapa SLB khususnya di Jawa Barat, di Banten itu sudah mulai. Itu tahun kemarin sudah membuat berkegiatan khusus anak-anak disabilitas. Gitu. Sebatas eksibisi. Nah, ini juga dari Ketua IPS yang pertama, Mr. Wongso Negoro, mengatakan bahwa pencaksilat adalah gerakan serang bela yang berupa tari dan berirama dengan berupa peraturan adat kesopanan tertentu yang bisa dipertontonkan di depan umum. Nah ini, tapi kalau tarung silatnya yang benar itu memang tidak akan dipertontonkan. Karena itu adalah biasanya keilmuan-keilmuan khusus pertahanan terakhir. Seperti contoh, dalam pencaksilat bela diri, itu kan ada tiga unsur. Ada melemahkan, melumpuhkan, dan terakhir adalah mematikan. Dan tiga unsur ini memang tidak boleh sembarang orang. Harus memang orang-orang yang benar fokus, amanah. Sehingga ilmu yang didapat itu tidak disalahgunakan. Nah, kemudian silat ini adalah intisari dari pencak, yaitu ilmu perkelahian. Ya. Jadi
atau membela diri mati-matian yang tidak dapat dipertontonkan di depan umum. Nah, ini memang dulu para guru-guru ini melatihnya ini khusus untuk mempertahankan diri. Tapi memang untuk memikatnya sambil berkesenian seperti itu. Nah, ini sejarahnya, sejarah singkatnya APSDI ini. Jadi pada tanggal 14 Agustus berkomunikasi saya dari PSKKI, saya juga adalah salah satu pendiri Perguruan Kidang Kencan Indonesia, dan juga Isna ini dari PS Purbakala Jakarta, dan Yai Dewi Susanti dari Domas Pusat Bandung. Ini berisi tentang kepedulian keprihatinan disabilitas yang belum tersentuh oleh ya para pemerhati lah. Pemerintah pun khususnya di pencak silat awalnya adalah masih kebingungan, ya, kebingungan sebenarnya silat itu ada di mana naungannya, gitu. Tapi setelah diskusi akhirnya eh, kita berhadap, yang menghadap ke Bapak pencak silat dunia itu pada tanggal 20 Agustus, ya. Nah, beliau memang Bapak Dian Praya dari Cipayung ini memang alhamdulillah sangat mendukung almarhum ini, bahwasanya ini adalah organisasi baru khusus anak-anak disabilitas dan tidak dicampur. Dan ini ternyata harapan beliau jauh-jauh hari, ya, harapan lama, karena anak disabilitas juga punya hak yang sama, karena mereka juga sama-sama dipilih sama negara, mendapatkan hak yang sama juga, baik dari apapun, dari keilmuan dan pendidikan. Nah, arahan dari beliau, dari almarhum, adalah di sini sangat support dalam memajukan penyakit, apalagi ini adalah sesuatu yang baru, dan kalau bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan induk pencaksilat IPSI. Dan ini sudah kita diskusikan, dan alhamdulillah jajaran PB pun ada menjadi bagian dari kita, ya, dan sangat sangat antusias sekali karena anak disabilitas bisa berlaga di gelanggang dan di rumahnya sendiri, dan tidak harus malu, karena yang kita takutkan adalah, mohon maaf, adalah ketika digabung dengan yang normal pasti akan ada, mohon maaf, bullying seperti itu, omongan-omongan negatif lah, kita menghindari itu, ya. Jadi ini tetap kita jaga, jangan sampai nanti bercampur di luar sana sehingga anak-anak disabilitas bisa fokus. Nah, ini alamatnya dari PB APSDI, ya. Jadi beberapa pendiri, ya, jadi jatuh pada tanggal 20 Agustus. Ini adalah hari ulang tahunnya PB APSDI, ya. Ini alamat sekretariatnya di Jalan Haji Salim 3, nomor 6A, RT 3 RW 1, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140. Nah, ada juga SK Kumhamnya nomor AU 0018907 AH 0114 tahun 2014 tentang pengesahan pendirian Yayasan Asosiasi Pencaksilat Disabilitas Indonesia. Jadi kita juga yayasan, tapi kita juga punya kepengurusan PB. Jadi, seperti itu. Kebetulan saya pendirinya, saya juga ketua yayasannya. Jadi banyak pekerjaannya itu, Bu. Oke. Ini dari Kumhamnya. Nah, kemudian karena waktunya tidak banyak, ya. Jadi ada manfaat pencaksilat. Pertama adalah peningkatan kebugaran. Nah, di sini APSDI, khususnya saya dengan rekan-rekan di PB, ini memang memberikan porsi latihan itu berbeda dengan yang normal. Karena APSDI di sini berbasis PLB, bukan perguruan. Jadi nanti bagi perguruan silat yang ingin berkontribusi melatih di SLB atau di SKH, ini akan dibekali administrasi mengajar. Jadi, dan harus memiliki lisensi kepelatihan dari PB APSDI. Dan harus ada MOU antara APSDI setempat, SLB, dan perguruannya. Karena ini kita masuk ke ranah yang
berbeda. Jadi ranahnya pendidikan dan kita pun akan mengikuti aturan kedinasan seperti itu. Nah ini kalau saya pernah mengalami, ya, ini luar biasa anak-anak disabilitas ini ketika belajar gerakan dasar saja, karena memang berbeda ya dengan yang normal. Ini harus berulang dan terus berulang dan sampai mereka pun menemukan di mana feel-nya mereka bergerak. Jadi pengalaman kita adalah bagaimana caranya anak-anak disabilitas yang terbiasa hidup dengan dunianya, dengan berolahraga atau berkesenian pencaksilat, mereka minimal bisa menemukan ruang yang selama ini terbatas dan ruang ini menjadi ruang yang sangat luas. Jadi membantu juga tentang motoriknya, sensoriknya, tapi dengan kurikulum yang kita buat. Jadi tidak memaksakan segala macam, kita akan kembalikan ke siswanya atau anaknya. Kemudian ada koordinasi dan kesehatan atau balancing. Nah, pencak silat melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki serta meningkatkan keseimbangan. Kemudian juga membantu anak-anak disabilitas memperbaiki kontrol tubuh mereka. Jadi nanti pun teman-teman dari perguruan itu ada BIMTEK biasanya dari PB bagaimana melatih anak-anak disabilitas dengan hambatan-hambatan tertentu, bahkan ada yang ada hambatan yang ganda, bagaimana cara penanganannya. Ya, kebetulan dari beberapa teman PB pun ada yang berpengalaman menghadapi anak-anak spesial dan nanti berbagi keilmuan. Yang jelas intinya anak disabilitas di sini tidak bisa dipus, tidak bisa dipaksa. Kita kembali dengan memposisikan kita adalah teman mereka, kita adalah keluarga mereka. Dan ini pernah kita coba dan saya pribadi pun coba, alhamdulillah 3 tahun berhasil. Kemudian juga pengembangan mental dan emosional. Nah, biasanya anak-anak disabilitas ini kan agak sensitif ya, nggak boleh tersinggung, ya kan? Kalaupun tersinggung lama-kelamaan terpendam, otomatis fisik yang berbicara. Nah, kita akan arahkan ini, ya, dengan berkesenian, dengan berolahraga, kita akan olah mereka sehingga konsentrasi dan fokus mereka itu tidak hanya dalam satu tujuan saja, tapi mereka bisa merasakan, oh ternyata ini loh yang harus saya fokuskan. Ini loh yang harus saya konsentrasikan. Sehingga kita pecah konsentrasi yang awalnya hanya untuk dirinya sendiri, tapi kita akan coba berbagi dengan teman-teman. Kemudian peningkatan rasa percaya diri atau confidence. Nah, anak-anak disabilitas yang pernah kita alami di lapangan, ketika sudah tahu teknik-teknik dasar pencak silat, ini akan membuat sebuah kebanggaan tersendiri. Bahkan tidak hanya anaknya, orang tuanya pun luar biasa. Bahkan pengalaman saya, anaknya sampai waktu itu saya ngajar autis, ya, anak autis. Awalnya kita sepakat 1,5 jam, akhirnya sampai 3 jam lebih harus mengajari anak ini, karena anak ini luar biasa, ya. Setelah mengenal dan dikenalkan pencak silat pelan-pelan dari hati ke hati, awalnya emosional, kemudian juga temperamennya luar biasa, makannya pun gak karuan. Setelah kita didik, kita pelan-pelan dari hati ke hati, alhamdulillah sudah mulai bisa nurut, ya, tidak dengan egonya dia sendiri, tapi bisa berkomunikasi dua arah. Dan ini luar biasa pencapaian dari kami, sehingga kami tetap concern ke anak-anak itu karena ya bagaimanapun juga ya mereka adalah anak-anak spesial. Jadi kita tidak membedakan, ya, mana A, mana B, mana C, karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarga besar ABSDI. Jadi kalau mereka ber, apa, berkecimpung atau masuk dalam keluarga pencaksilat. Kemudian juga pengendalian diri dan disiplin. Nah ini anak-anak disabilitas kalau disiplin, ya, itu luar biasa. Ketika A, A ya A, B ya B. Baik tunarungu, grahita, daksa, tunanetra. Bahkan ada yang bilang memang bisa Pak tunanetra. Saya pun pernah mengajar Ibu tunanetra. Khusus yang laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan. Jadi ada metode tertentu ya, yang saya coba pakai dan alhamdulillah pencak silat ini kan kita bisa melakukan gerakan tidak mulai berdiri pun dari duduk pun bisa. Duduk, setengah duduk atau setengah depok, bahkan berdiri sampai tegap itu silat bisa.
Nah, di sini tunanetra pun diajarkan pelan-pelan. Karena untuk melatih kebugarannya dia dan pengendalian dirinya juga. Alhamdulillah untuk tunanetra ini pendengarannya luar biasa. Jadi ketika memberikan instruksi berulang-ulang mereka langsung luar biasa bisa menggerakkan itu. Bahkan yang tuna daksa pun yang menggunakan kursi roda itu bisa berlatih pencaksilat. Jadi nanti kita pun akan membuat klasifikasi tertentu di PB agar mereka juga bisa berkreativitas dan berkreasi. Dan ini juga ada mengurangi stres. Nah, dari saya coba sharing karena anak disabilitas kalau ada problem apapun itu akan ditelan sendiri. Tapi dengan berlatih silat, kita tidak hanya melatih secara fisik, tapi secara psikologis kita melakukan pendekatan. Jadi kita berdiskusi dengan gurunya, pendampingnya, dengan orang tuanya. Karena kita tidak bisa lepas tersendiri ya. Karena memang mereka yang punya keilmuan disabilitas. Nah, interaksi sosial di sini pengembangan sosial. Jadi ini biasanya kita berkelompok. Tapi kalau misalkan ada event tersendiri, kita akan pisahkan mereka. Bahkan kita akan adakan mini kompetisi di sekolah untuk mereka tuh mencari bibit-bibitnya dan itu mereka sangat suka. Dan di sini juga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan membangun persahabatan. Setelah berlatih pencak silat, alhamdulillah saya waktu itu di A dan B ya dan di C juga pernah. Itu awalnya mereka hanya berinteraksi dengan ketunaannya atau teman sekelas. Tapi setelah berlatih pencaksilat, mereka bisa bersosialisasi dengan lintas hambatan atau lintas ketunaan. Dan mereka berkomunikasi. Ya. Tunarungu, teman yang Grahita itu berkomunikasi mereka menggunakan tablet. Ya. Jadi berkomunikasi, ada komputer juga, ada kertas juga, nanti mereka berdialog di sana, dan alhamdulillah mereka bisa berkomunikasi. Jadi silat ini membantu interaksi sosial yang dari individu menjadi orang yang dapat bersosialisasi. Kemudian kerjasama. Nah ini eh, kerjasama di sini memang tidak hanya satu orang dua orang saja, tapi ini memang akan dibawa oleh semua elemen ya. Tapi di sini kita akan lihat bahwasanya dengan berlatih pencak silat disabilitas, khusus anak-anak disabilitas, rasa pedulinya terhadap sesama itu tinggi ya. Ketika diberikan instruksi A, B, C, mereka tetap akan fokus dengan instruksi itu dan ketika diberikan sebuah keilmuan, sesuatu yang baru dan itu membuat mereka semangat. Jadi ini tantangan untuk guru-guru silat ke depan ya, untuk menciptakan atlet silat ini luar biasa sabarnya nih, ekstra. Dan alhamdulillah itu pernah saya alami. Gitu. Nah, ada terapi gerak rehabilitasi. Nah, ini yang mungkin bermasalah seperti cerebral palsy, ya kan? Nah, ini pelan-pelan. Karena ada juga yang berkursi roda, itu agak sulit menggerakkan otot-ototnya dengan pelan-pelan. Ada yang dari kaku, ketika sering bertemu, per pertemuan misalkan 1 sampai 2 jam, itu pelan, diolah, diolah. Dan akhirnya dari tangannya susah menggerakkan, jadi sekarang agak lumayan bisa menggerakkan. Terus dari lehernya susah untuk menengok, itu kita pelan-pelan. Gitu. Jadi semua berdasarkan keilmuan. Bahkan kita kadang berkonsultasi dengan tim kesehatan. Gitu. Kalau misalkan begini gimana, bagaimana dok? Begini Pak, begini. Nah, itulah enaknya dari PB ini setiap melakukan berkegiatan lah, itu pasti berkoordinasi dan berkonsultasi. Baik itu tim kesehatan, kepala sekolah ataupun gurunya. Nah, ini klasifikasi di dalam olahraga. Nah, di APSD ini contoh misalkan hambatan fisik disabilitas atau tunadaksa. Di sini macam-macam, ada amputasi, cerebral palsy, ada cedera tulang belakang, gangguan muskular lainnya, otot dan lain-lain. Ini kita akan coba masuk ke mereka. Tapi kalau dalam bertanding mungkin nanti kita akan lebih selektif. Karena tadi saya bilang pencak silat ini adalah salah satunya adalah rehabilitasi. Ya seperti itu. Kemudian ada induk organisasinya adalah IPC ya atau NPC I lah ya.
Jadi menaungi sebagian besar cabang olahraga Paralimpiade untuk disabilitas fisik. Nah, pencak silat ini belum ada. Jadi pencak silat yang baru punya adalah Indonesia. Jadi ke depan Indonesia akan bereksibisi baik di dalam dan di luar negeri, sehingga nanti luar negeri pun akan punya induk yang sama dan kita akan berkompetisi di kancah internasional. Nah, ini juga sama ya. Kemudian ada sensorik, nah, tunanetra dan atau rungu ya. Contoh tunanetra. Ini kan tunanetra pun ada yang blind benar-benar blind, ada yang half mungkin ya setengah atau gurem. Nah, itu biasanya ada beberapa rekomendasi dari tim kesehatan dan tim keabsahan bahwasannya nanti mereka akan mengklasifikasi oh si ini A, si ini B, si ini C sehingga kita dalam pertandingan nanti itu adil. Ya. Kemudian di sini Indonesia ada NPC, IPC juga, kemudian juga ada Blind Sport Association. Nah, ini juga pencak silat baru ada di Indonesia dan kita sudah koordinasi dan mereka sangat mendukung sekali. Karena tadi awalnya adalah untuk terapis pencak silat. Dan kalau dipertandingkan, ya mereka luar biasa, ya. Tunanetra dengan tunarungu, yang satu masalah penglihatan, satu pendengaran, tapi dua-duanya ini punya sesuatu yang spesial. Gitu. Nah, di tunarungu juga di sini ada induk organisasinya, ada ICSD, ada PDSC, ada Patria, ada Porturin. Nah, ini kalau di Indonesia kita juga masih diskusi ya, karena ini masih ada dualisme antara Patria dengan Porturin. Sama-sama tunarungu, sama-sama punya kalender internasional. Dan kita pun masih berdiskusi mau ke Patria atau Porturin untuk tunarungu. Dan dia tidak masuk ke NPCI, dia berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, ada juga ke tunagrahita. Nah, tunagrahita ini memang banyaknya diwadahi oleh Soina, ya. Jadi Soina, NPCI juga sama mewadahi, tapi karena memang ini intelektual, itu lebih ke Soina. Dan Soina juga kita berdiskusi sangat welcome dengan AFSDI karena untuk jadi cabur ini baru pencaksilat dan ternyata atlet selain silat sebelumnya yaitu mohon maaf dari taekwondo, judo, bahkan dari karate itu semua basicnya adalah dari pencak silat anak-anak. Dan setelah AMSDI berdiri, mereka akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Dan saya pun berdiskusi bahwasanya untuk pilihan silahkan anak-anaknya yang memilih. Karena bagaimanapun juga semua bela diri sama. Ya. Yang jelas di sini AMSDI tetap ingin menjaga warisan budaya, warisan leluhur kita agar pencak silat tetap ada seperti itu. Nah, di sini adaptasi pencak silat untuk disabilitas, ada inklusivitas, ada individualitas. Jadi memastikan bahwa semua orang terlepas dari jenis disabilitas dapat berpartisipasi dalam pencak silat. Nah, ini kita pun akan terus menggodok dari PB, apakah untuk eventnya itu dibuka seperti AKPDBK atau kita membuat klasifikasi perketunan. Ini masih kita berdiskusi untuk kedepannya. Mungkin setelah FLS 3N kita pun akan coba berkegiatan, nanti akan berdiskusi karena menunggu masukan dari beberapa tim ahli. Kemudian juga individualisasi, menyesuaikan latihan dan teknik dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Jadi kita menyesuaikan kurikulumnya dengan hambatannya masing-masing. Oh, ini intelektual 70, ini 60 sekian, atau di bawah sekian. Nah, kita pun akan mencoba memfasilitasi sehingga nanti guru silatnya pun tidak kesulitan. Ya. Jadi ada acuan. Ada keamanan, modifikasi, dan kolaborasi. Di sini memastikan lingkungan latihan aman, bebas dari risiko cedera. Makanya nanti sekolah harus punya matras nanti. Karena dalam pencak silat itu ya kadang ada koprol, ada backroll, ada main sapu bawah segala macam dan itu harus aman seperti itu. Kita pun mengajarkan pelan tapi pasti.
memodifikasi jadi teknik, aturan, dan peralatan agar sesuai dengan kemampuan individu. Nanti ada dijelaskan teknik dan aturannya semua PBASD yang buat gitu, dan baik dari kota, kabupaten, provinsi, dan bahkan internasional AFDIL yang akan merumuskan itu. Nah, kolaborasi di sini bekerjasama dengan ahli terapi atau tim kesehatan, pelatih, dan penyandang disabilitas untuk mengembangkan program latihan yang efektif. Kalau dirasa, maaf, maaf, anak disabilitas ini punya hambatan tertentu atau ganda, ya ini kolaborasi ini yang memang diharapkan dari pelatih dan terapisnya. Sehingga anak ini dengan kemauan yang kuat, tapi juga tetap terfasilitasi dan aman untuk yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, ini ada teknik-tekniknya ya. Mungkin saya percepat saja ini. Nah, ini mungkin saya masuk ke kategori saja. Ya. Jadi kategori pencak disabilitas, kategori ini di bawah naungan APSDI, yang pertama ada gerak kreativitas disabilitas atau solo kreatif. Ini jenjangnya kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Kemudian juga tingkatannya SMP, SMA, dan sederajat dan umum. Ya. Dan umum di sini tetap memang yang berketunaan. Dan itu biasanya akan di bawah naungan perguruan biasanya kalau sudah lulus. Atau ikatan alumni lah. Setiap sekolah itu biasanya tracer, biasa di tracing lulusan-lulusan. Kedua adalah gerak baku disabilitas atau tunggal bakunya kuliah normal. Nah, jenjangnya ini ada sama di atas kota, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Dan kita insya Allah akan go internasional. Nah, untuk gerak baku di sini, tingkat SMP tangan kosong, dan SMA sederajat dan umum menggunakan senjata dari kayu atau rotan sesuai standar AMSDI. Golok kayu, stik rotan, pendek, dan panjang. Dan tidak ada berbahan metal sih. Ya. Ini berdasarkan masukan dari para ahli. Kemudian pencapaian PBFC adalah sebagai perumus lomba. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasanya untuk perumus lomba FNS 3 Diksus bidang lomba pencak silat tahun 2002 di BPTI. Jadi untuk perumus lomba ini adalah bukan dari IPSI, tapi dari APSI langsung. Dan saya adalah salah satu tim perumusnya. Nah, ini contoh gerakannya ketika di AKPDBK. Nah, ini kita play saja. Belum keluar, Pak. Nggih. Oh ya, ya sudah. Suaranya nggak ada, Pak ya? Memang. Ini ketika masih AKPDBK ya. Nah, ini anak disabilitas. Ini tunarungu SKH. Mungkin bisa dipercepat, Pak.
Baik, itu adalah beberapa anak-anak hebat ya yang bisa menunjukkan yang juga sama Grahita. Ini Kabupaten Tangerang. Ada SLB, ada SKH yang lebih dominan. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah anak-anak hebat yang luar biasa, ya Ibu. Jadi eh, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya di sesi perdana ini. Sebenarnya banyak slide-nya, cuma saya potong-potong. Jadi itu sedikit gambaran tentang betapa hebatnya anak-anak spesial ini dan jujur ketika saya perdana mencuri anak-anak disabilitas itu tidak bisa terbendung air mata ya. Karena begitu sombongnya kita sebagai yang normal ternyata yang disabilitas juga bisa lebih hebat. Dan disitulah saya baru sadar oh, ternyata ilmu saya itu belum ada apa-apanya. Kalau saya belum masuk ke disabilitas. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Nanti kita bisa sharing. Bila itu gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, karena ada waktu juga terbatas nih Pak Nggih. Jadi Ya, teman-teman yang ikut ini kecuali Bu Dela, silakan Bu Dela memberi nomor HP ya supaya bisa saya kirim. Oke, THB-nya, Technical Handbook. Jadi itu tadi yang disampaikan Bapak adalah apa belum mencakup yang akan dilombakan oleh ya, Yayasan Edukasi ABK yang merupakan kerjasama dengan dari IPSI ya Pak ya. Nah, ya, seperti itu. Jadi kami akan sudah memberikan ini ya kepada teman-teman yang ikut hadir di sini, Bu Tini dan Bu Ranti, yang Mbak Bella, karena saya nggak punya nomornya, silakan menulis ya Mbak ya di HP di kolom chat. Jadi memang kami insya Allah sudah mendapat rekom IPSI Jatim, tapi kami tidak hanya Jawa Timur saja, tapi nasional tidak berjenjang. Ini bercerita dulu ya, monggo di ya. apa minta tolong Mbak Admin untuk membuka ini apa THB-nya, ya, ya langsung dibesarkan Mbak. Langsung ke yang kedua, yang halaman. Oke, terus ini rekomnya dari IPSI Jatim, ya. Langsung lanjut. Terus kemudian langsung ke ini latar belakangnya nggak usah dipercepat saja. Ini sebentar ini. Jadi pendaftaran sampai dengan 5 Juli, technical meeting 19 Juli, ya. Baik Google, Jimit ataupun Zoom nanti kita pertimbangkan. Tapi habis itu kan Anda mengirim video, ya, submit video. Video itu ada lomba dua ya. Nanti ada ketentuannya videonya bagaimana merekamnya, nggak boleh editan dan sebagainya, nggak boleh zoom in, zoom out. Ada keterangannya di situ. Jadi submit video diharapkan tanggal 2 Agustus.
Lanjut Mbak. Nggih. Tadi ada belum. Jadi peserta diminta untuk mengirim G-form, ya sudah ada di sini G-formnya, terus ada apa dari mana, ya, fotokopi KTP, KSK atau SIM atau akte kelahiran dan pas foto. Terus untuk itu kita membutuhkan surat keterangan dari puskesmas, juga data dari orang tua, ada formnya, dan konfirmasi bila panitia memerlukan. Ya. Jadi nanti kami itu inginnya semua disabilitas itu bisa ikut. Ya. Oleh karena itu, kami ingin memberi kesempatan seluas-luasnya pada apapun kondisi disabilitas atau ABK, dan kami supaya adil, ya, kami mengadakan pengklasifikasian level ability terhadap silatnya. Ya, dan penilaian penjurian juga bersifat adaptif, ya. Terus untuk itu kami juga memberikan ada 12 kategori, ya. Ini nanti langsung Mbak yang bawahnya, ya, ini peraturannya. Jadi dua kategori, yaitu tangan kosong dan tunggal tunggal baku gitu, ya, dari IPSI. Jadi hanya jurus tangan kosong saja 1 sampai 7. Nah, ini mungkin agak sulit yang ada masalah intelektual, ya. Mungkin bisa di yang solo kreatif, ya. Solo kreatif itu maksudnya kalau tadi kan baku dari IPSI harus urut dan gerakannya juga harus benar seperti itu, ya. Nanti ada pengurangan nilai juga gitu, ya. Itu bisa ikut di solo kreatif. Tapi tetap semua by video, ya. Satu kali mengirimkan dan tidak ada tanding. Terus pakaiannya apa? Boleh pakai seragam silat ini. Ini informasi saja nih teman-teman. Terus lanjut. Nah, ini nanti kita ada sertifikat, ya, insya Allah akan ditandatangani ini, tapi kecuali yang Direktorat Jenderal Rehapsos dari Kemensos, insya Allah sudah fix, yang lain sedang kami konfirmasi dan ada hadiahnya. Jadi karena dua kategori tadi, maksudnya tunggal tangan kosong dan solo kreatif, terus berdasarkan umur ada 3, lanjut Mbak, berdasarkan umur ada 3, nih. Nah, ini umur kurang dari 12 sampai 18, dan lebih dari 18. Oke, kenapa? Karena 12 itu secara biologi sudah memasuki pra remaja, ya. Oke, terus kemudian lanjut karena juga ada laki perempuan, ya. Jadi ini, jadi akhirnya 2 kali 3 kali 2, jadi 12 kategori, dan setiap kategori ada 5 pemenang. Tidak ada biaya pendaftaran, tapi ada hadiahnya. Lanjut Mbak. Ya, penghargaan ini 500, 400, 300. Lanjut bawahnya nak. Ye, bawahnya sayang. Enggak, atas 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 nih. Nah, 500, 400, 300, 150, kurang satu lagi sayang. Nih, 200. Nih, lanjut, lanjut. Yang bawah ini 200. Nih, sistem pertandingannya. Jadi kita berdasarkan ranking, ya, ada penyeleksian 2 kali, ya. Tapi karena ini adalah tetap prestasi, tapi karena tidak langsung, ya kan, by video, jadi akhirnya terpilih penampilan terbaik gitu, ya, bukan juara, ya. Terus dihitung waktunya gitu. Ada waktunya, terus kemudian lanjut. Sistem penjuriannya 2 kali tadi, ya, babak seleksi dan juga babak eh, di, dipertimbangkan semuanya. Jadi ada jurinya itu selain dari IPSI ada juri validator. Jadi tim khusus yang mengerti tentang disabilitas dan juga sedikit mengerti tentang silat, karena juri silat ya ada certified-nya kan, ada sertifikasinya. Jadi akhirnya ini, ya, adaptif. Lanjut yang dipilih apa? Ini tata cara pembuatan videonya, ya. Intinya nggak boleh diedit, nggak boleh ada editan. Ya, lanjut. Ya. Terus indikator penilaian seperti ini, tapi adaptif tadi, ya. Lanjut.
Ada pengurangan nilai. Oke, lanjut. Nah, ini timnya kami, ya. Jadi intinya, insya Allah kami akan mengadakan workshop untuk para guru, para pelatih, pelatih silat ya, guru olahraga terutama dan para orang tua. Nih, jadi intinya jangan takut yang anak cerebral palsy apa bisa ikut. Insya Allah bisa. Ya memang ada keterbatasan, kita paham kok. Jadi intinya, jadi karena dua dua ini tadi, satunya dari juri, ya bisa dibilang juri keabsahan, tapi tidak hanya absah anak ini disabilitas atau tidak, tapi juga melihat level ability-nya terhadap silat. Nih. Terus kemudian, nah ini rekomendasi pelatihnya siapa? Sampai dengan saat ini untuk kami memang agak kesulitan ya, walaupun kami Yayasan Peduli Kasih ABK sudah pernah mengadakan pelatihan silat. Eh, apa dengan dari tim UNER yang mengadakan pelatihan silat. Tapi ini saya minta kembali mereka belum berani. Jadi makanya kami memang mau mengadakan apa workshop seperti itu dan mungkin nantinya bersama sama dengan APSDI dan pihak-pihak terkait lainnya kami akan mengadakan seperti pelatihan gitu ya atau seperti ya briefing singkat lah gitu. Nih, nih. Mungkin Bapak bisa karena waktu ini surat keterangannya dan sebagainya ya sudah ada G-form-nya juga sudah ada tinggal ngeklik. Ya, silakan. Ya, Bapak mungkin Bapak bisa Pak Tanto bisa menambahkan ketakutan dari para orang tua ya maupun optimisme anakku kalau ini tadi Bu Tini dari Trenggalek ini menyatakan apa kami ini kegiatannya selain di Sidoarjo Pak ya, shelternya ada di Sidoarjo dekat Surabaya gitu, tapi kami juga membina khusus untuk Jawa Timur Pak. Jadi kami selama Ya. 4 tahun ini sudah 4 tahun kami terus-menerus di satu desa di beberapa titik di Jawa Timur terus-menerus itu tentang desa tersebut ramah ABK seperti itu. Tapi kita namakan Hmm, kreatif inklusif, Pak. Jadi ya, berdasarkan budaya dari Trenggalek mewakili budaya Mataraman, Sidoarjo mewakili budaya Arek, dan Pamekasan mewakili budaya Madura. Makanya kami salah satunya dengan Bu Tini ini. Nggih. Monggo Bapak dijawab ini. Apa ada kemungkinan untuk cerebral palsy bisa silat gitu, Pak? ya. eh, Semua hambatan itu, kalau dari kami, itu kami memang menaungi mereka, mewadahi mereka. Karena AMSI ini adalah rumah untuk para pesilat disabilitas. Dengan catatan bahwasannya ada beberapa kriteria yang memang itu tidak bisa diadu per lintas ketunaan. Dan mereka harus dalam satu apa ketunaan atau hambatan. Sehingga nanti ini akan berkeadilan. Nah, kalau misalkan hanya sebatas untuk perform, ya boleh saja. Tapi ini akan mungkin menguras ya, menguras pelatihnya juga. Karena ada beberapa tatanan. Tapi nanti kalau misalkan ini akan dilombakan, kita memang ada aturan-aturan tertentu. Sehingga nanti anak cerebral palsy atau misalkan keturunan ganda dan lain-lain, ini kita bisa masukkan ke klasifikasi tertentu. Jadi mereka tidak berseberangan dengan lintas ketunaan, tapi mereka difokus di ketunaannya tersendiri. Jadi mereka pun akan menang di rumahnya mereka, seperti itu. Dan ini tetap kita akan concern, akan membedah semua, sehingga nanti aturan-aturan ini memang tidak akan ada yang sama nanti. Antara A, B, C, dan D itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang memang eh, secara signifikan mungkin tidak berbeda jauh ya. Tapi ada plus, ada minusnya sehingga nanti anak-anak ini khususnya nanti dalam kurikulum pembelajaran karena kita juga akan membuat pedoman pengajarannya, administrasi guru silatnya itu PB akan siapkan nanti. Jadi kita akan berdiskusi dengan terapis, dengan psikolog atau psikiater atau tim-tim ahli kesehatan disabilitas bila mana memang ini bisa digunakan, apakah memang ini ada kecocokan atau memang harus ada modifikasi. Dan
kita pun berdiskusi dengan para pakar disabilitas. PB juga ada tim pakar disabilitasnya, sehingga ketika akan memberikan materi-materi, tim pakar ini akan mengkaji. Oh, ini baiknya seperti ini bisa ditambah, ini bisa dikurang. Sehingga anak ini tetap bisa mengikuti karena saya tadi bilang untuk pencak silat ini memang difokuskan untuk ke kesehatan dulu, ke rehabilitasinya dulu, sehingga nanti mereka memiliki mental yang kuat, fisik yang kuat, dan kepercayaan diri. Setelah itu, setelah terpupuk, baru kita akan pertemukan mereka di gelanggang. Seperti itu. Monggo, Ibu. Coba. Nggih, jadi jangan takut ya, insya Allah dalam lomba kali ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK juga bekerja sama dengan IPSI dan juga insya Allah juga dengan APSDI juga ya Pak ya. Nggih. Insya Allah. Ya, siap. Oke, ini kami ada pertanyaan dari Bu, Ya, Bu Wida. ya Bu ini. Oke, oke. Ini Bu Tini. Anaknya sudah 15 tahun, Down syndrome dan tunawicara. Bagaimana untuk bisa mengikutinya? Monggo. Bisa lihat di YouTube ya kalau kami kan Ya, di desa nggih Pak nggih. Monggo. Bapak menambahkan. jadi kalau yang Down syndrome, ini kan kalau Down syndrome ini kan memang unik ya. Down syndrome ini kita juga pernah menangani Down syndrome dengan keturunan ganda ya. Tapi alhamdulillah eh, mereka pun tetap kita akan arahkan Bu ya. Jadi tetap kita tidak membedakan. Selama Ya, itu memang dalam ranah keluarga ABSDI, ABSDI coba akan memfasilitasi itu. Tentunya akan koordinasi dengan guru-guru yang bersangkutan sehingga nanti anak ini bisa mengikuti. Seperti di Jogja misalkan ada Down syndrome juga, mereka dipandu. Ya, Down syndrome ini kan berbeda Ibu dengan yang lain. Dia dia adalah peniru ulung. Jadi ketika berlatih atau bertanding memang harus ada guide di depan. Jadi mereka tuh akan bergerak melihati gurunya dan di situ nanti kita pun akan memberikan penilaian yang berbeda dengan Down syndrome. Jadi kalau yang lain itu tidak ada direction atau yang lainnya, tapi kalau Down syndrome memang kita setiap melatih itu bahkan kita pun akan ditandingkan itu diperbolehkan khusus Down syndrome itu pelatih itu memberikan guide di belakang juri. Jadi muridnya di depan karena kan di depan itu kan berhadapan juri dengan si siswa. Nah, di belakang juri itu nanti ada pelatih yang nanti akan mengguide anak Down syndrome untuk memulai gerakan-gerakan. Dan disitulah nanti dia akan lebih percaya diri. Gitu. ya, Bisa nggih. kok ya, karena kita juga pernah ngalamin anak Down syndrome itu Ya, dengan tidak bisa berbicara ketika diberikan instruksi yang jelas model penjuriannya juga sainsannya tanda tanya berbeda. Ada ya, warna, ada lampu, ada yang lainnya. Itu memang kita apa modifikasi sesuai dengan pembelajaran mereka di sekolah seperti itu. ya. Nih, ini ada dari Bu Irianus, izin bertanya, apakah yang pernah menang lomba? Jadi kami memang sering Pak mengadakan lomba Yayasan Ya. Peduli Kasih ABK ini. Jadi intinya salah satunya adalah lomba festival bersuara. Kami sebut itu festival Hmm. bersuara supaya ABK atau disabilitas ini berani mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya Ya. apa dengan cara apapun, bisa dengan verbal atau Ya. artikulasinya kurang jelas, dengan isyarat, gestur dan sebagainya. Termasuk juga dengan silat. Saya kan juga di YouTube itu ada ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, Pak. Tapi dia Ya. memang bukan silat. Jadi dia martial arts bela diri, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi gerakannya itu ya seolah-olah dia menendang, Ya. ya seperti itu. Jadi jangan takut ya teman-teman yang Ya. yang anu apa yang tunadaksa ataupun yang sipi dan sebagainya. Jadi untuk yang Ibu Irianus ini apakah boleh ikut kalau sudah menang di lomba lain ya? Tentu boleh Ya. karena beda ini kan juga. Nih, Jadi silakan. Mungkin betul Bapak Ibu. mau menambahkan, Pak? Baik itu mungkin saya akan menambahkan yang ini yang daksa ya dari Nih. Ibu Wida ya. Heeh. Jadi ini tunda daksanya apa dulu Bu? Kalau misalkan dari kaki, kita pun punya ada duta, duta pencak silat namanya Adeanas. Beliau tidak punya kaki Bu, ya. Tapi dia punya tangan utuh dan dia bisa menggerakkan itu. Ada juga yang menggunakan kursi roda. Jadi silat ini kan bisa bisa dinamis ya, tidak hanya statis, dinamis.
bahkan bisa menggerakkan. Bahkan tahun kemarin apa 2 tahun kemarin itu ada lomba nari itu yang juara dari Bali itu pakai kursi roda. Jadi silat juga sama karena silat dengan menari itu ada kemiripan karena dari lentur gerakannya itu filosofinya mirip-mirip. Nah, ini bisa karena silat ini dari saya bilang semua ketunaan itu bisa masuk ke ranah pencak silat. Yang jelas nanti kami akan buat formulasinya sehingga dalam lomba apapun mereka tetap terfasilitasi. Apakah itu berjenjang? Kalau lain hal dengan internasional ya berbeda lagi. Tapi kalau misalkan sebatas provinsi dan nasional, PBAFD bisa memfasilitasi itu. Nanti kita akan coba membuat formula-formulanya sehingga mereka tetap bisa berkompetisi di keturunan masing-masing. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi teman-teman ini yang saya belum tahu, Bapak Mikhail, Bu Irianus, ini kalau bisa mengirimkan ke kami ya, nomor handphonenya tercatat di sini. Saya tuliskan ya, nih, nomor handphone saya supaya bisa kita kirim ininya. Nih. Karena kesempatannya luas, ada 12 kategori, ada 5 pemenang. Jadi ada 60 kemungkinan menang ya kan? 60 pemenang. Jadi, silakan ini masuk kembali Bu Tini, silakan Bu Tini bila ingin bertanya. Tadi sudah angkat tangan soalnya. Silakan Bu Tini. Oke, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam, Pak Dokter juga Bu Dokter Sawitri. Perkenalkan, nama saya Tini. Saya orang tua dari seorang putra yang penderita Down syndrome dan juga tunawicara. Sebenarnya untuk anak saya itu cenderung ke fisik. Jadi fisiknya itu sangat luar biasa kuat, ngeten lho Pak. Ya, Eh, tahu saya. mungkin Saya sering Dokter Sawitri. sering sparring dengan anak-anak gitu. Iya, mungkin Dokter Sawitri juga sangat Ya, paham. sering ketemu sih. Kayaknya dia itu kalau di karena mungkin dari keterbatasan waktu saya sampai saat ini belum bisa mengarahkan apa spesifik dari anak saya itu yang bisa dikembangkan karena kesibukan ya Pak ya. Terus kemudian sekolahnya pun hanya di sekolah inklusi karena jujur saya tidak tega untuk saya sekolahkan di SLB karena harus ke luar daerah yang cukup jauh kalau kita ingin napa namanya mengunjungi. Kemudian di situ setiap hari dia itu senangnya itu joget. Nah, kalau menyesuaikan irama. Jadi kalau jogetan dangdut dia juga berdangdut. Kalau jogetannya keras dia juga keras. Kalau jogetannya itu jaranan dia juga atraksi bagus banget. Ya, Layaknya pemain jaranan. Kemudian saya sangat tertarik dengan lomba ini tadi. Terus kira-kira langkah awal saya untuk mengarahkan anak saya untuk nopo bisa melakukan pergerakan silat itu bagaimana, Pak? Apakah ya, harus anak saya masuk di perguruan silat dulu? Apakah anak saya kita latih secara otodidak dengan melihat YouTube atau bagaimana, Pak? Terima kasih itu saja yang ya. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Tini, terima kasih. Salam sehat selalu dan semangat dengan anak yang hebatnya ini. Jadi memang kalau Down syndrome ini kan peniru ulung, Bu ya. Jadi apa yang dia lihat dan dia dengar dia bisa menirukan secara spontanitas. Nah, kalau di silat memang kan kalau berkesenian ini kan menggunakan musik. Nah, kalau misalkan di Jawa Timuran atau di Ibu Dokter bilang Mataraman dan lain-lain, silahkan diarahkan ke seni pencaksilat yang memang ada iringan musiknya. Nah, biasanya sensorik dan motorik anak ini lebih cepat Bu responsifnya. Jadi kalau misalkan pengalaman kita di Jawa Barat dan di Jakarta, ketika berhadapan dengan anak-anak yang Down syndrome, itu ketika diberikan sebuah direction dengan musik, kita mencontohkan, mereka langsung akan respon langsung. Dan di situ yang akan repotnya adalah gurunya, karena saya pun pernah ngalamin, itu ketika melatih silat anak Down syndrome itu,
saya minta tidak pakai senjata, dia malah minta pakai senjata, gitu kan. Dan saya berikan sekali dua kali, ternyata dia luar biasa. Dan jadwal cuma sejam setengah, jadi 3 jam. Ya. Nah, alhamdulillah orang tuanya begitu responsif dan juga sangat antusias dan berterima kasih bahwasanya dengan berlatih silat, satu sisi yang memang agak nampak perubahan, satu bisa mengendalikan emosi si anaknya. Kemudian anak ini lebih berkreativitas, Bu. Mohon maaf, ketika sudah saya arahkan untuk melihat di YouTube dan didampingi sama guru silat, anak ini akan terus pada tujuannya. Dan dia tidak akan pernah lepas dari itu. Dan ini PR juga mungkin buat orang tua, ketika memang anak sudah suka dengan satu bidang, kebetulan ini di sini ada pencak silat, arahkan pelan-pelan, dampingi dengan pelatihnya, dan memang harus pelatih yang sabar. Dan ada guru pendamping, 3 orang ini biasanya berkolaborasi. Nah, di sini pengalaman saya dan teman-teman itu tetap tidak memberikan jarak, tapi selalu dekat. Ketika bertemu dia begitu semangat lari dari gerbang, ya kan kita masih di jalan, masih di motor, lari pengen dibonceng. Nah, itulah anak-anak Down syndrome yang luar biasa dan akhirnya sebuah pencapaian buat orang tuanya, ternyata anak ini punya potensi, Bu. Ya. Dan alhamdulillahnya PB ini sudah ada dan kita pun akan coba membuat klasifikasi khusus untuk Down syndrome. Karena di bagaimanapun di daerah-daerah juga masih ada yang seperti ini dan mereka akan kesulitan ketika diadu dengan keturunan yang memiliki kelebihan tertentu. Nah, tapi anak ini juga punya kelebihan. Jadi saran saya, tetap ibu kawal anak hebat ini, arahkan karena kita pencak silat, berkesenian, ya arahkan dengan bermusik, kalaupun ada gurunya, dilatih pelan-pelan dengan kesabaran, dan insya Allah anak ini bisa kok, Bu. Ya. Dan saya yakin ya anak ini akan juara nanti di gelanggang dengan passionnya, Hmm. dengan skillnya, dan kita akan kalau kita biasanya ketika anak sudah perform kita akan standing applause buat anak-anak ini. Seperti itu. Hmm. Apalagi Trenggalek ini banyak ini Pak, banyak PSHT. Nah, itu bisa tuh diskusi tuh dengan guru-gurunya. Ya. Tapi nanti disaring dulu mana yang kira-kira gurunya yang sabar, Hmm. yang telaten. Karena tidak semua guru silat itu sabar, kadang-kadang emosi juga gitu. Yang mengerti lah dengan hatinya, dengan jiwa silatnya, dengan jiwa pendidiknya, ya saya yakin anak ini bisa. Karena di Jogja juga banyak Bu yang Down syndrome. Dan itu luar biasa, sabar gurunya. Guru 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 SLB-nya sama guru silatnya luar biasa. Saya akui. Bahkan orang tuanya pun mendampingi, jadi berempat mereka tuh. Ketika saya kirim video, anak ini ngikutin dan memang harus di direction dulu, diberikan petunjuk dulu sama guru silatnya. Nanti dia ngikutin. Nah, ada yang memang sudah pede, karena ketika sudah pede, ketika memang musik di play, dimainkan, anak ini nggak bisa berhenti, kecuali dia tepuk. Nah, itu pengalaman saya, yang Down syndrome itu. Udah habis gerakan, musik masih ada, dia tetap muter dengan gerakan-gerakannya. Akhirnya kita kita tepuk pundaknya, sudah habis, oh habis ya, baru keluar dengan muka polosnya. Dan itu tetap jadi sesuatu yang buat saya itu ya sesuatu yang luar biasa lah buat anak Down syndrome. Insya Allah bisa, Hmm. Bu. Ya, Satu lagi dokter. Ya ya. silakan. Oke. Untuk sementara sambil menunggu adanya guru yang bisa mendampingi, eh, bolehkah kita mencoba untuk anak itu mencoba perform dulu dengan melihat YouTube dengan dampingan orang tua? Ya, Itu ya bisa ya? boleh. Bisa, bisa, bisa. Bisa Bu, Oke. pakai solo kreatif itu Bu, berarti Iya, masuk siap-siap. kategori waktunya juga diperhatikan ya Bu, kalau solo kreatif eh, ada ininya kurang dari minimal 2 menit ya Bu. Ini. Oke, siap. Nah, terus Sun. Ini. Terus kemudian ini juga masih ketakutan ini tadi Pak, yang Bu Widarati Betul. ini dengan CP dan ada tuli gitu kan, pakai walker, memulainya itu Pak, bagaimana? Jadi kalau memang anak-anak spesial ini eh, tidak dilatih dari awal, memang akan kesulitan ya. Kalau misalkan ini pendadakan misalnya, dia hanya berlatih seminggu 2 minggu atau 1 bulan lah,
ini kan memang PR luar biasa nih untuk penyelenggara ya. Biasanya, aduh kok gini gerakannya, tidak sesuai. Nah memang ini akan, kalau memang ini diagendakan, saya yakin sekolah pun karena APSI sudah berdiri ya, jadi nanti tetap kita akan mengundang para perguruan untuk perwakilan guru silatnya. Kalau memang ini jadi agenda, ini akan jadi sesuatu yang luar biasa nih Bu. Jadi anak-anak dari awal itu sudah diarahkan. Oke, pencak silatnya. Apakah dia mau ke olahraganya atau berkeseniannya di silatnya. Jadi mereka akan lebih tahu, oh anak ini potensi di sini. Tapi kalau misalkan kayak tadi Sipi, dengan keterbatasan gerak, nah ini memang dari panitia harus sudah punya kategori-kategori tertentu. Jadi ketika misalkan Ibu membuat dari panitia membuat sebuah penilaian karena ini di open, tidak menggunakan sistem eh, jenjang atau misalkan klasifikasi, nah ini akan kerepotan nanti. Bahkan kalaupun memang dia tampil hanya sebatas ya sudah tampil saja gitu. Nah, jadi mungkin ke depan bisa dimodifikasi aturan-aturannya dan penilaian-penilaiannya sehingga keturunan-keturunan ini juga tetap akan bisa bertanding dengan hambatannya masing-masing seperti itu. Insya Allah. Jadi nanti Ya, kami sudah membuat ini Pak, apa membuat klasifikasi ya, 1 sampai 5 berdasarkan level ability-nya. Jadi ya betul. paling mudah untuk apa kira-kira level apa. Jadi itu pun kami juga melihat dari situasi dari video yang dikirim ya, Ya, otomatis itu nanti karena juaranya juga ada 5. Jadi intinya nanti ya, setelah itu baru kita eh, penjurian adalah berembuk setelah ditentukan oleh juri nanti ada berembuk antara tim dari yang apa atau kita bilang keabsahan atau tim tim apa ya namanya orang yang memahami disabilitas lebih memahami disabilitas nanti ya, bisa bicara bareng seperti itu. Jadi intinya kami sangat ini sangat ingin apapun kondisi dari ABK atau disabilitas itu bisa ikut. Ini pertanyaan ya, terakhir, Pak. Apa ya. betul peraturan terbaru pencak silat untuk seni sudah tidak boleh menggunakan make up silat lagi ya, Pak? Seperti itu. Oke, karena yang buat saya dengan tim, makeup itu diperbolehkan ibu bapak selama tidak berlebihan, ya. Hmm. Jadi nggak menor, boleh, boleh bersolek yang perempuan, yang laki-laki di touch up juga boleh, tapi tidak berlebihan. Karena kalau seni ini kan yang mengutamakan pertama kan perform dulu penampilan dia. Nah, tapi dengan catatan tidak berlebihan. Jadi menyesuaikan, jadi nggak menor, nggak wah cetar gitu, enggak. Pokoknya menyesuaikan dengan kondisi anaknya sehingga anak juga enak ketika nanti berlaga di arena seperti itu. Nih, terima kasih Bapak. Karena waktu sebetulnya teman-teman yang ada keraguan ataupun optimisme, Ya, kita akan mengirimkan atau nanti tersimpan ya. Ini nanti tersimpan di YouTube, channel Peduli Kasih ABK, dan juga ada medsos kami, IG ya, @peduli kasih ABK. Terima kasih Bapak. Insya Allah ya, bersama ini sama-sama. tidak hanya di sini Pak ya. Nanti kita Ya, karena kami tahunya Absti kan baru setelah ya, ini, jadi memang ternyata eh, jadi mulainya dulu itu Pak ya, teman-teman semua kami itu sangat ingin ABK itu bisa olahraga, olahraga ya, apapun. Tapi ternyata ya itu tadi setelah kita bikin lomba kok banyak, walaupun kita sudah mengadakan Zoom seperti ini ya, bolak ya, terus seperti ini kan tiap Senin kita, tiap Senin ya, jam 19 itu ada sosialisasi tentang lomba ini, lomba ya, pencak silat. Tapi yang di sebelumnya yaitu festival olah gerak kita namakan Pak waktu itu. ya. Olah gerak saja kok jadi yang masuk itu hanya yang tari gitu Pak. Padahal boleh. Jadi makanya sekarang kami bikin langsung olah gerak pencak silat gitu. Ya, Jadi jadi sedikit menambahkan Ibu ya, kalau di pencak silat ini ada berolahraga, ada berkesenian. iya betul. Nah, jadi kalau berkesenian itu diiringi dengan musik, olahraga itu biasanya difokuskan ke jurus bela diri, seperti tunggal baku atau gerak baku disabilitas. Jadi nanti anak ini akan bisa memilih dan memilah.
Jadi, oh saya cocoknya di sini nih, saya ya, silakan aja nggak ada masalah. Yang jelas mereka harus menguasai keilmuan itu. Jadi terarah anak-anak ini. Karena kita pun insya Allah sedang mengusahakan untuk masuk ke ODOSN disabilitas. Jadi nanti mudah-mudahan AAPSDI ini ada dua jenjangnya, ada ODOSN pencak silat itu dengan kategori gerak baku namanya. Kalau di FLS itu gerak kreativitas disabilitas atau solo kreatif. Jadi sudah aman kalau FLS, tinggal kita sedang memperjuangkan di gerak baku untuk O2SN di bidang olahraga seperti itu. Karena kalau FLS 3N maupun Ya, O2S kan hanya dari sekolah, Pak ya. Daftarnya ya, harus dari sekolah. Sedangkan ya, banyak ABK yang meskipun sudah ada sekolah, kadang-kadang jarak sekolah dengan rumah ini terlalu jauh ya. gitu. Makanya Makanya AMSDI ini hadir, ini untuk sebagai obat lah, obat rindu anak-anak yang tidak terfasilitasi, yang memiliki keterbatasan dengan misalkan seleksi yang begitu ketat di daerah, sehingga mohon maaf seharusnya anak ini muncul karena keterbatasan, jarak juga, dan mohon maaf faktor ekonomi juga. Nah, kita akan coba memfasilitasi itu. Bahkan di PB saja, itu setiap ketundaan itu kita membolehkan 5 malah satu sekolah itu. Misalkan jenjang SMP nih, misalkan tunarungu SMP, kita membuka itu satu SMP itu boleh mengirimkan maksimal 5 atletnya untuk dilombakan di PB nanti. Dan ini alhamdulillah disambut baik oleh beberapa SLB di Jawa Barat dan di Banten. Ternyata PB begitu mendengar aspirasi mereka karena mereka pengen dibuka sebanyak apa. Saya bilang gini, bukannya kami tidak bisa membuka sebanyak-banyaknya, tapi kita pun baru, kemudian juga kita akan coba pelan-pelan gitu. Animonya seperti apa? Ternyata di BPTI saja itu sampai naik 64% Bu untuk peserta. Salah satunya adalah pencak silat yang paling banyak nih animonya ini. Karena mereka sudah ada rumahnya, jadi mereka tuh benar-benar antusias lah ingin ikut lomba seperti itu. Jadi khusus untuk lomba yang akan kami selenggarakan, yaitu Yayasan Ya, Peduli Kasih ABK tidak ada lewat sekolah ya, langsung ya bisa boleh itu. seperti itu. Ye, Itu bisa bersihin lagi nanti dengan PB, insya Allah. insya Allah. Ye, matur suwun Bapak Ya, sama-sama. Hartanto dan teman-teman semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa Zoom kami sebetulnya 2 kali seminggu yaitu Rabu dan Sabtu. Tiap Rabunya malam jam 19, Sabtunya jam 15.30. Tapi ada tambahan menjelang lomba eh, apa pencak silat ini untuk ABK disabilitas kita tambah tiap Senin seperti itu. Terima kasih. Barakallah. Amin. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit. Sami